Perkenalkan, kami dari Universitas Dian Nusantara, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Program Studi Manajemen. Saya Mama Garnaisi dan rekan saya Latifah Fauziah. Di sini kami akan menjelaskan studi kasus laporan keuangan PT Garuda Indonesia pada tahun 2019. PT Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia yang didirikan pada tahun 1949 yang menyediakan pesawat komersial untuk penumpang, kargo, dan jasa lainnya yang berkaitan dengan transportasi udara di Indonesia, termasuk pelayanan darat, jasa operasi pemeliharaan dan perbaikan, dan jasa catering dalam penerbangan. Garuda Indonesia menyediakan layanan penuh dengan pusat kantor di Soekarno-Hatta International Airport. Garuda Indonesia juga menyediakan layanan maskapai berbiaya rendah melalui merek Citylink. Perusahaan tercatat pada Bursa Efek Indonesia di tahun 2011. Untuk kronologi peristiwa akan dijelaskan oleh rekan saya. Dalam kasus laporan PT Garuda Indonesia, terdapat beberapa, yaitu pada tanggal 2 April 2019, awal mula kisru laporan keuangan PT Garuda Indonesia. Semua berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar 800,85 ribu US dollar atau setara dengan 11,33 miliar yang diasumsikan kurs sebesar 14.000 per dolar. Angka ini melonjak tajam dibanding 2017 yang menderita rugi sebesar 216,5 juta US dollar. Namun, laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik lantaran dua komisaris Garuda Indonesia yaitu Khairil Tanjung dan Doni Oskaria yang saat ini sudah tidak menjabat menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Pasalnya, Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT Mahathir Aeroteknologi yang memiliki utang kepada maskapai berpelat merah tersebut. PT Mahathir Aeroteknologi sendiri memiliki utang terkait pemasangan WiFi yang belum dibayarkan. Selanjutnya, pada tanggal 30 April 2019, Bursa Efek Indonesia memanggil Direksi Garuda Indonesia. Bursa Efek Indonesia memanggil jajaran Direksi Garuda Indonesia terkait kisru laporan keuangan tersebut. Pertemuan juga dilakukan bersama auditor yang memeriksa keuangan Garuda Indonesia, yaitu KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan Member of BDO International. Di saat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku belum bisa menetapkan sanksi kepada Kantor Akuntan Publik atau KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan Member of BDO International. KAP merupakan auditor untuk laporan keuangan tahun 2018 PT Garuda Indonesia Persero Tbk yang menuai polemik. Kendati sudah melakukan pertemuan dengan auditor perusahaan berkode saham Garuda Indonesia itu, namun Kementerian Keuangan masih melakukan analisis terkait laporan dari pihak auditor. Pada tanggal 2 Mei 2019, Otoritas Jasa Keuangan meminta Bursa Efek Indonesia melakukan verifikasi laporan keuangan ganda. OJK meminta kepada BEI untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran atau perbedaan pendapat mengenai pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan Garuda pada tahun 2018. Selain OJK, masalah terkait laporan keuangan maskapai Garuda ini juga mengundang tanggapan dari Menteri Perhubungan atau Menhub Bapak Budi Karya Sumadi. Pada tanggal 3 Mei 2019, PT Garuda Indonesia memberikan penjelasan terkait kisruh laporan keuangan. Otoritas Jasa Keuangan meminta kepada Bursa Efek Indonesia untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran atau perbedaan pendapat mengenai pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan Garuda pada tahun 2018. Selain OJK, masalah terkait laporan keuangan maskapai Garuda ini juga mengundang tanggapan dari Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi. Kemudian,
Kemudian pada tanggal 8 Mei 2019, Mahata Aero buka-bukaan soal kisru keuangan PT Garuda Indonesia. Kisru laporan keuangan Garuda Indonesia ini juga menyeret nama Mahata Aero Teknologi. Pasalnya, Mahata sebuah perusahaan yang baru didirikan pada tanggal 3 November 2017 dengan modal yang tidak lebih dari 10.000 miliar dinilai berani menandatangani kerjasama dengan Garuda Indonesia. Dengan menandatangani kerjasama dengan Garuda, Mahata mencatatkan utang sebesar 239 juta US dollar kepada Garuda, dan oleh Garuda dicatatkan dalam laporan keuangan 2018 pada kolom pendapatan. Selanjutnya, pada tanggal 21 Mei 2019, DPR memanggil manajemen PT Garuda Indonesia. Sebulan kemudian, Garuda Indonesia dipanggil oleh Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI. Jajaran direksi ini dimintai keterangan oleh Komisi 6 DPR mengenai kisru laporan keuangan tersebut. Dalam penjelasannya, Direktur Utama Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Aksara dan Dana Diputra mengatakan latar belakang mengenai laporan keuangan yang menjadi sangat menarik adalah soal kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi terkait penyediaan layanan Wi-Fi on board yang dapat dinikmati secara gratis. Kerjasama yang ditekan pada 31 Oktober 2018 ini mencatatkan pendapatan yang masih berbentuk piutang sebesar 239.940.000 US dollar dari Mahata. Dari jumlah itu, 28 juta US dollar diantaranya merupakan bagi hasil yang seharusnya dibayarkan oleh Mahata. Pada tanggal 14 Juni 2019, Kementerian Keuangan menemukan dugaan laporan keuangan PT Garuda Indonesia yang tidak sesuai standar. Kementerian Keuangan telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekannya Member of BDO International terkait laporan keuangan tahun 2018 milik Garuda. KAP ini merupakan auditor untuk laporan keuangan emiten berkode saham GIIA yang menuai polemik. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Bapak Hadianto menyatakan, berdasarkan hasil pertemuan dengan pihak KAP, disimpulkan adanya dugaan audit yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Kementerian Keuangan juga masih menunggu koordinasi dengan OJK terkait penetapan sanksi yang bakal dijatuhkan pada KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekannya Member of BDO International yang menjadi auditor pada laporan keuangan Garuda Indonesia pada tahun 2018. Kemudian pada tanggal 18 Juni 2019, Bursa Efek Indonesia menunggu keputusan OJK. Bursa Efek Indonesia selaku otoritas pasar modal kala itu masih menunggu keputusan final dari Otoritas Jasa Keuangan terkait sanksi yang akan diberikan kepada Garuda. Manajemen bursa saat itu telah berkoordinasi intens dengan OJK. Namun, Bursa Efek Indonesia belum membeberkan lebih lanjut langkah ke depan itu dari manajemen bursa. Selanjutnya, pada tanggal 28 Juni 2019, PT Garuda Indonesia dikenai sanksi oleh OJK, Kemenku, dan BIA. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Garuda Indonesia dikenakan sanksi dari berbagai pihak. Selain Garuda, sanksi juga diterima oleh auditor laporan keuangan Garuda Indonesia, yaitu Akuntan Publik atau AP, Kasnar Siromapea, dan Kantor Akuntan Publik atau KAP. Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan. Auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia Persero Tbk dan entitas anak tahun buku 2018. Untuk auditor, Kementerian Keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan. Selain itu, OJK juga akan mengenakan sanksi kepada jajaran direksi dan komisaris dari Garuda Indonesia. Mereka diharuskan patungan untuk membayar denda sebesar 100 juta rupiah. Selain itu, ada 2 poin sanksi lagi yang diberikan oleh OJK, yaitu Garuda Indonesia harus membayar 100 juta rupiah. Selain itu, masing-masing direksi juga diharuskan membayar 100 juta rupiah. Selain sanksi dari Kementerian Keuangan dan juga Otoritas Jasa Keuangan, Garuda Indonesia juga kembali diberikan sanksi oleh Bursa Efek Indonesia. Adapun sanksi tersebut salah satunya memberikan sanksi sebesar 250 juta rupiah kepada maskapai bertambang burung Garuda itu.
Kemudian terdapat pelanggaran yang terjadi pada PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia melakukan kesalahan penyajian laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018. Pihak OJK yang diwakili oleh Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis, Anto Prabowo, mengungkapkan bahwa Garuda Indonesia telah terbukti melanggar yang pertama Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UU PM, yang berbunyi laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Bapepam dapat menentukan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Pelanggaran yang kedua, Peraturan Bapepam dan LK Nomor 8G7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik. Yang ketiga, interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa. Yang keempat, pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK 30 tentang sewa. Kemudian terdapat sanksi dan denda yang diberikan kepada PT Garuda Indonesia. Bagi auditor, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan. Kemudian setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia dan pihak terkait lainnya, sanksi yang dijatuhkan OJK kepada PT Garuda Indonesia berupa: yang pertama, memberikan perintah tertulis kepada PT Garuda Indonesia untuk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT PT Garuda Indonesia per 31 Desember 2018, serta melakukan public expose atas perbaikan dan penyajian kembali LKT per 31 Desember 2018. Dimaksud paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan. Yang kedua, memberi perintah tertulis kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan, Member of BDO International Limited, untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu atas pelanggaran peraturan OJK nomor 13 POJK 03/2017 JO, SPAP Standar Pengendalian Mutu SPM 1 paling lambat 3 bulan setelah ditetapkannya surat perintah dari OJK. Kemudian yang ketiga, Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100 juta kepada PT Garuda Indonesia atas pelanggaran peraturan OJK nomor 29 POJK 04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Yang keempat, sanksi berupa denda kepada masing-masing anggota direksi PT Garuda Indonesia sebesar Rp100 juta atas pelanggaran peraturan Bapepam nomor 8G11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Dan yang kelima, Bursa Efek Indonesia resmi menjatuhkan sanksi kepada PT Garuda Indonesia atas kasus klaim laporan keuangan perseroan yang menuai polemik. Beberapa sanksi yang dijatuhkan antara lain denda senilai Rp250 juta dan restatement atau perbaikan laporan keuangan perusahaan dengan paling lambat tanggal 26 Juli 2019. Selanjutnya, solusi permasalahan untuk kasus laporan keuangan PT Garuda Indonesia. Untuk mengatasi pelanggaran yang telah dilakukan oleh PT Garuda Indonesia, beberapa hal yang dilakukan adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi kepada auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia, yaitu pembekuan izin selama 12 bulan, dan juga OJK yang telah memberikan sanksi dan juga denda kepada PT Garuda Indonesia. Agar kasus serupa tidak terulang kembali, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak. Pihak KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan Member of BDO International Limited perlu melakukan pengecekan ulang terhadap piutang PT Garuda Indonesia Tbk atas Mahata sebesar $239,94. Pihak KAP perlu melakukan pengecekan pada histori dokumen penjualan dan penerimaan perusahaan.
seperti dokumen customer order, sales order, shipping document, sales invoice, sales transaction file, sales journal or listing, account receivable master file, account receivable trial balance, monthly statement, dan dokumen penerima seperti remittance advice, pre-listing of cash receipt transaction file, cash receipt journal or listing. Pengecekan histori dokumen-dokumen ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam proses audit sehingga audit yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan PSAK. Selanjutnya, terdapat beberapa pertanyaan dari kelompok lain yang sudah kita catat, yaitu yang pertama, apakah laporan keuangan Garuda Indonesia tersebut disengaja? Untuk jawabannya, Kementerian Keuangan bersama Otoritas Jasa Keuangan telah mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan tahun 2018 milik PT Garuda Indonesia. Hasilnya menyatakan bahwa di laporan keuangan maskapai plat merah tersebut ditemukan adanya pelanggaran. Sehingga Kementerian Keuangan dan OJK pun menjatuhkan sejumlah sanksi baik kepada akuntan publik, kantor akuntan publik, perusahaan, direksi, dan sejumlah komisaris. Sanksi pun bermacam-macam bentuknya. Kementerian Keuangan membukukan izin selama 12 bulan kepada akuntan publik AP Kasmir Sirumapea dan peringatan tertulis kepada kantor akuntan publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan, selaku auditor laporan keuangan tahun buku 2018 tersebut. Sementara itu, OJK memberikan perintah tertulis kepada Garuda Indonesia untuk memberikan dan menyajikan kembali laporan keuangan per 31 Desember 2018 serta melakukan paparan publik atas perbaikan dan penyajian kembali LKP tersebut paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi. Pertanyaan selanjutnya? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Garuda Indonesia mencatat laba bersih sebesar 11,33 miliar di 2018. Tetapi komisaris perusahaan menyatakan ada yang aneh dan keberatan dengan laporan keuangan tersebut. Jadi, apakah pencatatan keuangan di Garuda Indonesia bisa seteledor itu? Dan bagaimana pendapat Anda? Menurut pendapat saya, hal tersebut bukan sebuah keteledoran, tetapi merupakan window dressing, usaha memoles laporan keuangan agar terlihat cantik. Jika dari real operasional, Garuda Indonesia mengalami kerugian. Nah, ini untuk menolaknya adalah pendapatan kontraktual atas kerjasama dengan NAM Air kalau tidak salah. Sebelum terjadi cash in, pendapatan diakui seluruhnya tahun ini sehingga mendongkrak laba. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih. Terima kasih.